Kita lanjutkan kembali kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh beliau Syekh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad. Kita masih di bab tentang natijah taqwa, ya, buah atau hasil dari taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sudah sampaikan, yang pertama adalah al-ma'iyyatul ilahiyatul hifdhiyatul lutfiyah, ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menjaga kita dengan sangat lembut. Kemudian yang kedua adalah al-ilmul laduni. Yang ketiga al-furqan, ya, indal ishtibah. Kemudian al-kaffarah lis-sayyi'at. Setelahnya al-maghfirah lidz-dzunub. Dan kemarin terakhir yang kita bahas adalah an-najatu minan nar, ya, selamat dari neraka. Ya, kalau takwa membuat kita, ya, kita menyebut kita ini sebagai doa, mudah-mudahan kita termasuk atau digolongkan oleh Allah sebagai bagian dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, kita akan selamat dari azab neraka. Nah, karena orang yang bertakwa akan selamat dari azab neraka, maka yang namanya orang bertakwa itu hidupnya akan jauh dari amalan-amalan yang bisa menyeretnya masuk ke dalam neraka. Itu ciri orang yang bertakwa. Ya, ciri orang yang bertakwa. Hidupnya jauh, ya, jauh dari segala amalan yang bisa, ya, menyeret seseorang, ya, ke dalam neraka. Yang kalau dibuat rumusannya, ya, beliau Imam Ibnu Athaillah di kitab beliau Al-Hikam, ya, beliau menyebutkan ada 3 ciri, ya, orang yang hidupnya akan selamat dari neraka. Yang berarti kalau kita ambil istilah kebalikannya, ya, kalau orang selamat dari neraka berarti dia adalah ahlul jannah, ya, dia adalah ahli surga. Nah, jadi orang yang bertakwa, ya, secara otomatis karena dia selamat dari neraka, dia pasti akan menjadi ahlul jannah. Nah, cirinya kata beliau ada 3, ya, ada 3. 3 itu mudah sekali melakukan amal kebaikan, ya, termasuk amal kebaikan yang sebenarnya dia berniat untuk tidak melakukannya, berniat untuk tidak melakukannya. Sepertinya kebaikan itu tidak rela kalau tidak dilakukan oleh orang yang bertakwa. Ya, kebaikan itu seperti tidak rela kalau ditinggalkan. Jadi sampai pada titik tertentu kebaikan yang mendekati. Itu orang kalau sudah betul-betul kualitas takwanya tinggi. Jadi sangat boleh jadi. Kalau secara logika, beliau, siapa aja, bisa juga kita, ya, mudah-mudahan. Ini kalau lihat keadaan, ya, rasanya nggak mungkin ya qiyamul lail. Tidak mungkin qiyamul lail. Ya, gimana bisa qiyamul lail? Ya, seharian bekerja, ya, malam pun tidak bisa langsung tidur. Ya, baru bisa tidur itu, ya, sekitar jam 12:30. Ya, kalau belum tidur kan belum boleh tahajud. Ya, karena syarat tahajud itu adalah tidur dulu. Jadi mau nggak mau yang harus tidur. Dalam keadaan capek, ya, 12:30 baru tidur, kira-kira bangun jam berapa? Subuh mungkin, ya, udah lewat. Tetapi ya begitulah salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang bertakwa.
tetap aja kalau biasanya jam 2 bangun, ya bangun. Dan entah kenapa kantuknya hilang. Yang ada adalah tetap berusaha ingin melaksanakan sholat malam. Nah, itu yang pertama. Ya. Jadi mudah melakukan amal kebaikan, termasuk amal kebaikan yang sebenarnya sudah direncanakan untuk tidak dilakukan. Ada saja jalannya. Ya, sehingga amal kebaikan itu tetap dilakukan. Berencana untuk tidak ngaji ya. Sekali ini saya libur dulu ngajinya. Nah, ternyata ada teman ngampir, yuk kita berangkat ngaji. Jadi rencananya tadi nggak ngaji, akhirnya ngaji juga. Itu yang pertama. Yang kedua, selamat dari keburukan. Walau sebenarnya ada keinginan untuk melakukannya. Tapi sama dengan kebaikan. Bagi orang yang bertakwa, keburukan itu seperti enggan. Orang yang bertakwa itu begitu kelihatan sangat berwibawa di hadapan keburukan. Sehingga keburukan itu enggan kepada orang baik, kepada orang yang bertakwa. Jadi sampai seperti itu sebenarnya buah dari takwa. Ya, buah dari takwa. Jadi ketika entah karena apa gitu ya, ternyata lisan ini cerita jelek orang lain. Cerita jelek orang lain. Belum sempat cerita, lidahnya kepleset, kegigit. Nah, karena kegigit jadi kesakitan. Begitu kesakitan nyadar, ditegur oleh Allah, dicegah oleh Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, selalu ada pintu pengharapan ke Allah. Selalu ada pintu pengharapan ke Allah. Jadi apapun masalahnya, apapun kesusahannya, itu pintu pengharapannya selalu terbuka ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mengenal putus asa, berkeluh kesah pun tidak. Karena selalu ingat ada Allah. Allah pasti akan membantu. Allah pasti akan membantu. Nah, salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu orang-orang yang bertakwa adalah natijah berikutnya yang ditulis oleh beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad, yaitu al-makhraj minasyada'idi. Wa min dzalika, dan sebagian dari natijah takwa adalah al-makhraj, jalan keluar. Jalan keluar minasyada'idi, dari kesulitan. Dari kesulitan. Karena itu orang yang bertakwa itu sebenarnya orang yang sedang menyiapkan jalan keluar sebelum datangnya kesulitan. Jadi bukan datang kesulitan baru nyari jalan keluar, enggak. Tapi mereka sudah menyiapkan jalan keluar sebelum kesulitan itu datang. Jadi begitu datang kesulitan, jalan keluarnya sudah ada. Jalan keluarnya sudah ada. Sehingga kalau suatu saat mengalami kesulitan, dia merasakan kesulitan itu, tapi tidak berlama-lama di dalam kesulitan. Allah karuniakan untuknya al-makhraj. Masih ingat zaman masih sekolah di bangku madrasah aliyah. Ada guru, Pak Eko namanya, masih ingat, wajahnya masih jelas, dalam ingatan. Orangnya kecil, tapi kalau ngajar itu enak. Dan beliau bagi kami tergolong guru yang baik, guru yang salih. Jadi ada teladan yang kami dapatkan dari beliau karena kebaikannya, karena ketakwaannya. Nah, satu hari beliau ada keperluan ke Jakarta 2 hari. 2 hari.
Nah, kemudian saatnya pulang, ya kemudian beliau pulang. Ya, lewat terminal. Ya. Masih ingat zaman itu, pokoknya kalau ke Jakarta itu turunnya ya di terminal Pulau Gadung. Nah, pas di terminal, pas mau nyari bus ya, ke arah Cirebon, ngeraba saku belakang kok rata. Saku kok rata. Itu tandanya apa? Ya, dompetnya nggak ada. Dan betul, kemana ini dompet? Nggak ada. Padahal semua uang ada di situ. Berarti apa? Kesulitan. Apa yang beliau lakukan? Ya udah, beliau sudah jelas ini kesulitan. Beliau tidak berlama-lama ya larut dalam di uangnya jatuh atau ya sempat beliau nyari. Ya, ketika nyari nggak ada, ya udah nggak ada solusi kecuali mengadukannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau cari musola, ya. Kemudian beliau masuk ke musola untuk sholat. Ya, pasti waktu itu sudah masuk waktu duha. Ya beliau sholat duha. Selesai sholat duha, beliau kemudian menyampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikan jalan keluar. Intinya itu. Beliau menyampaikan, ya Allah. Ya, gini. Ya, intinya, ya Allah, berikan kepadaku jalan keluar. Sudah selesai, merasa cukup, ya, mengadukan itu ke Allah. Nah, beliau kan kemudian balik badan, ya, mau keluar dari musola. Begitu mau keluar dari musola, pas masuk orang ke dalam musola, lihat orangnya, ya, Pak Eko ini sangat kenal. Ya. Kenapa sangat kenal? Ini temennya dulu waktu di pesantren. Yang sekitar 10 tahunan nggak ketemu. Ya, padahal mukhalid, ya, sangat dekat, ya, sangat akrab. Ya, kebayang 10 tahun nggak ketemu dengan teman lama. Ya. Udah, itu karunia tersendiri. Ya, ngobrol sebentar, singkat cerita, mau kemana sekarang? Ya, saya mau pulang. Oh, mau pulang. Ya, si temannya ini ya, memang domisili di Jakarta. Tapi ya, karena sama teman dekat kan, dia cerita aja, dompet saya nggak tahu kemana ini. Jadi, nggak ada uang. Ya udah, nggak usah minta kan, teman akrab. Itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jalan keluar. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Karena itu bagi orang yang bertakwa hidupnya tenang aja. Nah, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan jalan keluar untuk dia kalau suatu saat ada kesulitan. Jadi orang yang bertakwa itu pikirannya jauh ke depan. Jadi tidak harus menunggu datangnya masalah untuk cari jalan keluar, tapi sudah cari jalan keluar sebelum datangnya masalah. Nah, selain al-makhraj minasyada'idi, beliau juga menyebutkan natijah takwa. Yang lainnya adalah warizqu min haitsu la yahtasib. Warizqu dan rizki min haitsu dari arah la yahtasib. La yahtasib yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka itu artinya tidak diperkirakan. Tidak diperkirakan, tidak direncanakan, tidak dirancang, tapi ya datang. Itu untuk orang yang bertakwa. Dan satunya lagi adalah wal yusru. Dan kemudahan. Wa'admul ajri. Wa'admul ajri. Dan besarnya balasan. Kemudahan berarti kalau kemudahan menghadapi kesulitan. Wa'admul ajri dan besarnya pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan pahala yang besar bagi orang yang bertakwa. Yang kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah memberikan semuanya ini tidak bersifat personal atau individual. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada satu masyarakat, ya, satu komunitas, satu lingkungan, ya, satu kampung yang mereka itu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat dengan apa yang dikatakan oleh Allah di surat Al-A'raf, ya, ayat 97. Ya, 97 ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kalau penduduk satu kaum, penduduk satu kampung itu beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Itu bagi orang, ya, kaum yang beriman dan bertakwa. Berkah. Nah, berkah ini kalau diuraikan, wujudnya bisa al-makhraj minasyada'id, rizqu min haitsu la yahtasib, termasuk al-yusru wa 'azmul ajri. Jadi ingat dengan apa yang dialami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya itu berkait, ya, bermula dari ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf. Kata Rasulullah, ya Abdurrahman, sepertinya engkau besok akan masuk surga itu paling belakang. Engkau akan masuk surga paling belakang. Abdurrahman ibn Auf pun bertanya, kenapa ya Rasul? Karena hisabmu lama. Hisabmu lama. Kan kekayaanmu banyak. Kekayaanmu melimpah. Itu yang menyebabkan hisabmu lama. Saking lamanya nanti masuk surganya jadi belakangan. Nah, kata-kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini begitu terngiang-ngiang ya di telinga beliau. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Saya harus masuk surga, ya, paling depan kalau bisa, jangan sampai paling belakang. Solusinya apa? Ya, solusinya tidak ada yang lain kecuali hartanya harus diinfakkan. Ya, diinfakkan. Nah, ternyata ketemu jalannya. Ya, jalannya ketemu. Apa jalannya? Jadi setelah pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu bersamaan dengan panen raya kurma. Ya, panen raya kurma. Tapi karena sahabat, ya, pada perang, akhirnya panennya tidak diambil. Ya, akibat tidak diambil, ya, kurmanya jadi busuk. Ya, jadi pada saat sahabat pulang dari perang Tabuk itu, mereka menjumpai kurma-kurma mereka sudah membusuk. Nah, ini bagi kaum muslimin Madinah itu problem, bukan? Problem. Ya. Apa yang bisa dilakukan, ya, dengan kurma yang busuk ini? Wah, itu masalah betul bagi masyarakat Madinah. Dan rupanya Abdurrahman ibn Auf melihat ini sebagai peluang. Ya, sebagai kesempatan. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau kemudian beri pengumuman. Pokoknya siapa saja yang punya kurma busuk, saya beli. Dengan harga yang sama dengan kurma segar. Dan mendengar itu siapa orangnya yang tidak senang. Jadi semua yang punya kurma busuk itu langsung menjualnya kepada Abdurrahman ibn Auf.
penduduk Madinah pun senang. Karena mereka tetap untung. Nah, Abdurrahman ibn Auf pun merasa beruntung. Memang ini yang saya tuju. Jadi harta beliau menjadi berkurang drastis. Kurma itu pun akhirnya sama beliau disimpan di semacam gudang lah kalau dalam bahasa kita. Pikiran Abdurrahman ibn Auf, ya udah, biarkan aja itu kurma busuk ya udah. Jadi beliau sendiri nggak ada target itu kurma busuk mau diapain, belum. Nah, dalam keadaan belum merumuskan itu kurma busuk untuk apa, tiba-tiba datang utusan raja. Untuk apa? Nah, ternyata di Yaman itu baru saja terjadi wabah, penyakit menular. Corona, bukan. Tidak disebutkan jenis wabahnya, tapi itu penyakit yang menular. Yang ternyata dari pengalaman obatnya adalah tidak ada yang lain kecuali kurma busuk. Kurma busuk. Nah, masyarakat Yaman tahu bahwa penghasil kurma itu adalah Madinah. Jadi kalau Mekah nggak ada kebun kurma. Kalaupun ada sangat terbatas dan itu pun tidak subur. Jadi daerah kurma itu Madinah dan sekelilingnya. Kuba itu banyak sekali kebun-kebun kurma. Jadi utusan Yaman ini perginya ke Yaman. Sesampainya di sana kemudian mereka menyampaikan, kami mau cari kurma busuk, adakah yang mau jual? Adakah yang mau jual? Apa kata penduduk Madinah? Oh, kami sudah jual itu kurma busuk kepada Abdurrahman ibn Auf. Maka utusan ini pun datang menemui Abdurrahman ibn Auf dan tidak tanggung-tanggung. Mereka belum apa-apa itu sudah kasih harga. Kalau engkau Abdurrahman mau jual kurma busuk mau ke kami akan beli 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ini kan peluang juga bagi Abdurrahman bin Auf. Meskipun sempat terhenyak mikir, kok begini. Tapi kemudian beliau memandangnya, ini bisa jadi rezeki yang lebih baik dari Allah untuk saya. Karena kan nggak boleh nolak rezeki. Jadi dijual itu. Dapat untung berapa? 10 kali lipat. Jadi, kekayaan beliau setelah menjual kurma busuk itu, justru kekayaannya berlipat menjadi 10 kali lipat. Ya Allah, padahal waktu belum 10 kali lipat saja kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surganya belakangan. Tapi di situ justru Abdurrahman ibn Auf jadi belajar bahwa punya uang banyak itu bisa saja mempercepat jalan ke surga. Ini dengan cara uang banyak itu diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini kan sebuah contoh individu dan masyarakat yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan selalu diberi jalan keluar dari semua kesulitan. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali orang-orang yang mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada pedagang tempe di satu pasar di sebuah kota lumayan besar. Jadi beliau ini janda. Beliau anak-anaknya sudah mandiri, jadi beliau di rumah sendirian. Nah, untuk menopang hidupnya beliau bikin tempe. Nah, cara beliau bikin tempe adalah malam ini beliau siapkan adonan bahannya. Bahan utamanya kan kacang kedelai. Nah, nanti malam itu dikasih ragi. Nanti setelah itu dibiarkan sama beliau. Nanti besok pas saatnya beliau bangun tahajud, itu tempe tadi udah matang. Udah matang, udah mengikat itu.
biji kacang kedelai dengan yang lainnya. Nah, itu udah rutin beliau. Nanti sampai subuh, selesai sholat subuh beliau bawa tempe itu ke pasar. Tapi malam itu, entah kenapa, pas beliau bangun untuk tahajud, beliau lihat ternyata raginya tidak bekerja efektif. Ya, jadi tempenya itu masih, ya, ibaratnya itu masih setengah matang. Gitu. Masih setengah matang. Nah, dia kemudian berpikir, oh mungkin butuh waktu ini. Ya, paling nanti subuh lah, matang. Gitu. Jadi sama beliau dibiarkan. Selesai sholat subuh dilihat ternyata ya, belum ada perkembangan, masih setengah matang. Ya, tapi karena biasanya habis subuh ke pasar, ya walau masih setengah matang, beliau bawa itu tempe ke pasar. Nah, sesampainya di pasar, tidak kayak biasanya. Orang-orang yang biasa beli tempe di beliau jadi nggak beli. Kenapa? Karena tempenya belum matang, masih setengah matang. Beliau kemudian berpikir, barangkali nanti jam 7, jam 8 lah matang. Sampai jam 9 ternyata belum matang. Beliau udah kepikir, kalau tempenya tidak laku. Nah, beliau pun siap-siap untuk, sudahlah, hari ini belum dapat rezeki. Waktu mau kemas-kemas datang seseorang nih, pembeli gitu. Tiba-tiba dia nanya gitu, ibu-ibu ada nggak ya yang jual tempe tapi belum jadi? Iya, jual tempe tapi belum jadi. Mendengar itu, apa yang ada pada diri beliau yang tadinya suntuk? Langsung ceria nggak? Oh iya saya ibu. Oh ibu mana? Coba lihat. Betul itu tempenya belum jadi. Ini yang saya cari ini. Saya udah keliling. Memang saya nyarinya yang belum laku ini. Belum matang ya. Belum jadi. Masih setengah matang. Dibeli dengan harga lebih mahal. Begitulah orang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi dalil bahwa orang yang bertakwa itu akan mendapatkan al-makhraj minasyada'id. Kemudian ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Dan al-yusru serta wa'admul ajri. Kalau wa'admul ajri itu ya pada kasus tadi ya Abdurrahman ibn Auf. Sampai 10 kali lipat itu menunjukkan bila dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang agung. Nah, dasarnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di surat At-Talaq. Surat At-Talaq. Ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka Allah akan jadikan lahu untuknya, Allah jadikan apa? Makhraja, jalan keluar. Jalan keluar dari segala kesulitan. Wa yarzuqhu, dan memberinya rezeki. Allah yang memberinya rezeki. Min haitsu, dari arah la yahtasib, yang tidak dikira-kira. Itu At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, di ayat yang lain, ayat ke-14, ayat ke-4 ya. Dengan surat yang sama, berarti At-Talaq ayat ke-4. Berarti lanjutannya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya min amrihi, dari urusannya, Allah jadikan apa? Yusra, kemudahan. Tidak ada urusan yang sulit. Semua urusannya akan menjadi mudah. Bagi orang yang bertakwa. Tidak ada yang sulit. Memaafkan orang lain mudah atau sulit? Mudah bagi orang yang bertakwa. Dan ayat terakhirnya adalah ayat ke-5. Jadi ini ayat surat At-Talaq ayat 2, 3, 4, sampai 5 ini bicara tentang natijah takwa. Di ayat yang kelimanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra."
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir, Allah akan hapus anhu darinya. Apa yang Allah hapus? Sayyiatihi, keburukan-keburukannya. Allah akan hapus keburukan-keburukannya. Para mufassir mengatakan kalau Allah menyebut keburukan dengan nama sayyi'ah, itu berarti dosa kecil. Tapi kalau Allah menyebutnya dengan istilah dzunub, berarti itu dosa besar. Jadi bagi orang yang bertakwa, Allah akan hapus dosa-dosa dia yang kecil. Dan tidak hanya sekedar itu, wa yu'azzim lahu ajrah. Wa yu'azzim, dan Allah besarkan lahu untuknya apa yang Allah besarkan, ajrah, pahalanya. Pahala untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, masih lanjutannya. Natijah takwa. Berarti yang keberapa ini? 10. Ya. Nah, yang ke-10 berarti wa min dzalikal wa'd. Sebagian dari natijah takwa adalah al-wa'du, janji bil jannati, dengan surga. Ya, janji dengan surga. Janji dengan surga. Jadi akan mendapatkan janji. Ya, mendapatkan janji. Dan kalau yang berjanji Allah Subhanahu wa taala, ada pengaruhnya enggak? Ada. Ya, ada. Sama dengan kalau seandainya seorang anak dia butuh laptop ya, untuk keperluan kuliahnya, tapi ternyata laptopnya belum punya. Ya, orang tua pun belum bisa memenuhi. Ya, kira-kira tenang nggak hatinya? Nggak. Kepikiran ya, kalau nggak ada laptop ya, saya nggak bisa menyelesaikan tugas. Seminggu kemudian orang tuanya bilang, nak, iya, ini sih insya Allah ya, kamu doa untuk bapak. Ini nanti bapak sudah rencanakan ya, gajian bulan ini. Insya Allah nanti bapak akan belikan kamu laptop. Berarti dijanjikan. Kalau dijanjikan berarti laptopnya sudah dapat atau belum? Santri. Belum. Tapi kira-kira rasa hati sama atau beda? Antara sebelum dijanjikan dengan sesudah dijanjikan. Sama atau beda? Beda. Ya, beda. Waktu belum dijanjikan, melihat teman punya laptop, itu ada rasa apa? Ada rasa apa? Iri nggak? Iri, kenapa? Belum punya dan belum ada janji. Nah sekarang orang tua sudah janji, laptopnya sudah dapat? Belum. Ya, belum. Nah, tapi walau laptopnya belum dapat, tapi orang tua sudah janji, apa yang kita rasakan waktu kita ngelihat laptopnya teman? Ada rasa ingin nggak? Ada rasa ingin? Sebagaimana belum dijanjikan? Nggak ada. Kenapa? Sebentar lagi saya juga akan punya laptop. Lalu dari mana tahu dah orang tua janji? Apalagi kalau seandainya orang tua bilangnya begini ya. Nah, kamu itu butuh laptop yang spesifikasinya kayak apa? Ya, kalau lihat kebutuhan sih minimal yang harganya 15 juta. Yang harganya 15 juta itu nanti pas dengan kebutuhan saya. Ya, kalau kuliahnya di arsitek kan kadang butuhnya laptop dengan atau kuliah di informatika. Ya, jadi dijanjiin nih, ya, laptop harga 15 juta. Sekali lagi laptopnya sudah dapat? Belum. Iya. Nah sekarang pada saat orang tua sudah janji, ya, kita lihat teman, dia baru ganti laptop, harganya 5 juta. Harganya 5 juta. Meri nggak? Hah? Ada rasa iri nggak? 5 juta ya. Ada rasa iri? Enggak. Kenapa enggak? Saya nanti akan punya yang harganya 15 juta. Punyanya sudah atau belum? Kenapa tidak tertarik dengan laptop harga 5 juta? Sudah dijanjikan. Orang tua udah janji.
Jadi walaupun laptopnya belum pegang, harga 15 juta itu sudah cukup membuat ya, kita tidak lagi tertarik dengan laptop-laptop yang lain. Nah, ini jadi bisa jadi simulasi buat kita ya Bapak Ibu. Ya. Makanya bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala ya, dijanjikan surga. Dijanjikan surga. Pertanyaannya, apakah kita termasuk yang dijanjikan surga? Nah, itu kan tergantung ya, tergantung. Kita bertakwa atau enggak. Sebab kalau orang nggak bertakwa, ya nggak dapat janji surga. Nggak dijanjiin surga kalau orang belum bertakwa. Kalau sudah bertakwa akan dijanjiin surga. Nah, ini yang bisa jadi simulasi muhasabah bagi kita. Dijanjiin surga. Surga itu nilainya berapa? Ada nggak 20 juta? Oh, ada apa-apanya ya 20 juta. Surga itu kenikmatannya luar biasa. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbi bashar. Ya, itu kenikmatan surga nggak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, terbersit di dalam hati pun belum. Iya, belum. Orang yang bertakwa akan dijanjikan surga. Sekarang, apa yang kita rasakan ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita punya teman yang ternyata rumahnya mewah. Katanya rumah dia ada sih 8 miliar. Kita ke tempat dia, melihat kemewahan rumah dia. Terpana nggak? Terpana nggak? Kok nggak ada jawaban? Iya. Kenapa terpana? Oh, kan 10 miliar. 10 miliar. Kalau masih terpana, ya itu berarti tandanya apa? Kita sudah dijanjiin atau belum untuk dapat surga? Ini yang kadang ya, membuat kita jadi merenung. Kalau kita merasa belum masuk ya dalam daftar orang-orang yang akan mendapatkan surga, berarti status kita sudah takwa atau belum? Sudah takwa dalam proses menuju ke sana. Kalau sudah betul-betul takwa, lihat lain jenis itu, jangankan wanita dunia, masih ingat cerita Julaibib? Hatta dengan bidadari yang betul-betul bidadari juga dia tidak tertarik. Tertariknya ke siapa? Istrinya. Itulah orang kalau sudah betul-betul dijanjikan surga. Jadi melihat dunia itu biasa aja. Baru kalau melihat akhirat itu luar biasa. Kalaupun kita terpana dengan kekayaan orang, itu bukan karena kekayaannya. Kita terpana, kita iri kalau seandainya kekayaan dia gunakan untuk wakaf. Ya, dia gunakan untuk sedekah. Ya Allah. Ya wakaf senilai 0,5 miliar. Itu yang membuat kita wahnya bukan 0,5 miliarnya, ya. Maksudnya uangnya bukan, tapi infaknya. Jadi 0,5 miliar yang diinfakkan itulah yang membuat kita terpana. Subhanallah. Dia bisa wakaf 0,5 miliar. Ya, itu orang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penghijauan tahan dari janji surga. Maka kalau betul-betul mendapatkan janji surga, sekali lagi, yang melihat segala kemewahan dunia ini ya biasa-biasa aja. Tidak ada yang luar biasa di dunia ini kecuali yang bernilai akhirat. Karena itu ya betul kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ini tazkiran juga dari beliau untuk kita ya. Dia mengatakan ad-dunya mal'unatun ma fiha
Dunia itu dilaknat, dan dilaknat pula apa saja yang ada di dunia ini. Dunia itu dilaknat, dan dilaknat pula apa saja yang ada di dunia ini. Kecuali tiga. Kecuali tiga. Tiga itu apa? Zikir. Kedua mencari ilmu, dan yang ketiga mengajarkan ilmu. Jadi kita semangat ngaji begini, salah satunya adalah menjaga agar jangan sampai dunia ini dilaknat. Ya, mudah-mudahan ketika majelis ilmu ya, tetap ada, ya, walaupun di musim virus corona ini, ngaji begini berarti sama dengan menjaga dunia ini dari mal'unah, dari dilaknat. Dan dasar bahwa orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga, dijanjiin surga adalah, ini banyak nih. Berapa ayat beliau sebutkan. Ini tentu beliau menuliskan ini untuk menguatkan kita. Iya, akan janji surga bagi orang yang bertakwa. Yang pertama adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Maryam. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Tilkal jannah, itulah surga. Allati nurithu, yang kami wariskan. Ya. Kami wariskan ke siapa? Min ibadina, kepada hamba-hamba kami. Man kana taqiyya. Ya. Di mana dia itu bertakwa. Di mana dia itu bertakwa. Jadi orang yang bertakwa akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain yaitu Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 35, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Mathalul jannah, perumpamaan surga, allati wa'idal muttaqun, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ar-Ra'd ayat 35. Nanti ada di Asy-Syu'ara ayat 90. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan disiapkanlah surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Juga di Al-Qalam ayat 34. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, yang di sisi Rabb mereka itu ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan terakhir adalah surat Al-Qamar, ayat 54 dan 55. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga, wa naharin, dan sungai. Surga yang ada sungai-sungainya. Wallahu a'lam. Dan terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, natijah bagi orang yang bertakwa adalah wa min dzalika al-karamah. Al-karamah, kemuliaan. Kemuliaan di dunia, di dunia wal akhirat, dan di akhirat. Dasarnya adalah surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Akramakum berarti di sini karamah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karamah kepada orang-orang yang bertakwa. Karamah di sini artinya kemuliaan. Pokoknya hidupnya mulia. Kalaupun dia dikasih kaya, kekayaannya membuat dia mulia. Kalaupun kemudian takdirnya miskin, miskinnya akan membuat dia mulia. Kalaulah dia ditakdirkan perempuan, jadi perempuan yang mulia. Tapi kalau takdirnya sebagai laki-laki, ya laki-laki yang mulia. Jadi apapun itu akan menjadi kemuliaan. Anak-anaknya juga akan menjadi kemuliaan. Murid-muridnya akan menjadi kemuliaan. Semua kekayaannya akan menjadi kemuliaan.
Itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selesai sudah nih natijah tentang takwa. Sementara ada tanggapan dari para pemirsa di rumah? Mungkin bisa menyampaikan. Ke nomor saya juga bisa langsung. Tapi ini sepertinya belum ya. Di panitia ada pertanyaan? Belum ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karomah itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dimana kemuliaannya itu bukan karena faktor nasab, ya, bukan juga karena faktor harta atau faktor-faktor yang lain, tapi betul-betul semata-mata karena takwanya itu. Ya, jadi kalau dalam bahasa beliau, ya, faja'ala, Allah menjadikan al-karamata, ya, kemuliaan indahu di sisinya itu bitaqwa, karena sebab takwa. La bil ansab, bukan karena nasab, ya, bukan karena keturunan. Wala bil amwal, dan bukan pula karena harta. Wala bisyai'in akhar, dan bukan pula karena sesuatu yang lain. Ya. Bukan pula sesuatu yang lain. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu 'ala taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin, ya, wa salahin wa falahin wa ghanaima wa arbah, ya, yatul dzikruhu wa yata'adzar hasruha. Jadi kata beliau, sedemikian banyaknya, ya, balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada takwa, ya, kepada orang yang bertakwa. Ini sekali lagi menunjukkan betapa sangat tingginya nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sisi Allah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat sangat senang dengan orang yang bertakwa. Ya, bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat senang dengan orang yang bertakwa adalah diberikan janji-janji yang sedemikian sangat luar biasa. Ya, jadi janji-janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang bertakwa itu memberikan kesimpulan bahwa takwa adalah sesuatu yang sangat bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa takwa itu sangat bernilai sekali lagi adalah janji yang nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang bertakwa, di mana janjinya itu amat sangat luar biasa. Tidak cuma 1, 2, 3, tapi banyak, dan semuanya itu sangat-sangat berharga. Ya, sangat-sangat berharga. Ya, jadi betul-betul menjadi petunjuk bagi kita bahwa takwa itu amal yang paling dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama kalau seandainya ada orang tua yang janji sama anaknya, nak, ya, pokoknya kalau kamu sambil kuliah kok ngapalin Quran, ya, ngapalin Quran, dan sampai hafal Quran, ya, hafal Quran, Bapak akan kasih kamu hadiah uang 100 juta. Bapaknya kaya, janjiin uang 100 juta. Itu jumlah yang kecil atau banyak? Banyak. Kalau orang tuanya sampai janji ngasih uang 100 juta, itu indikasi apa? Orang tuanya sangat senang kalau anaknya bisa hafal Quran. Jadi kelihatan dari janji. Tapi kalau janjinya, kalau kamu bisa hafal Quran, ya, Bapak akan kasih kamu hadiah. Ya, apa hadiahnya? Baju harga 50.000. Nah, kalau janjinya baju harga 50.000, ya kalau hafal Quran, nah itu menunjukkan dalam pandangan orang tua seperti ini, itu menghafalkan Quran itu biasa atau luar biasa? Ya biasa. Ya biasa aja. Maka janjinya uang berapa? Nggak seberapa. Iya, nggak seberapa. Nah, jadi subhanallah,
Nah, karena itu ini catatannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini catatannya karena ini menjadi penting ya, menjadi penting bagi kita, terutama bagaimana kita menyikapi amal kebaikan yang sudah ada janji jelasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu menata. Ya, perlu menata. Menatanya begini. Dari janji bahwa orang yang bertakwa itu akan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, mungkin nggak ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada orang yang memang jadi semangat untuk bertakwa. Kalau begini saya harus jadi orang yang takwa. Tetapi semangatnya untuk bertakwa itu tujuannya adalah agar dia bisa mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, biar saya dapat rezeki seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau berdasarkan dalilnya, salah nggak orang bertakwa biar rezekinya tidak disangka-sangka datang? Salah nggak? Enggak salah. Tapi ini ya, memberikan petunjuk berarti nilai takwa dia senilai apa? Senilai apa? Senilai rezeki yang tidak disangka-sangka itu. Itu pun kalau ada. Iya, itu pun kalau ada. Karena bisa jadi nggak ada. Iya. Atau ada tapi Allah Subhanahu wa taala merubahnya dalam wujud yang lain yang berbeda. Allah punya kuasa untuk itu. Ya, berarti nilai takwanya hanya senilai rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, terus harusnya kita bagaimana? Ya udah takwa aja. Bahwa Allah berjanji untuk orang yang bertakwa akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sekali lagi itu memberi kesimpulan Allah sangat suka kalau saya beramal dengan amal takwa. Jadi waktu kita melihat takwa itu ya pandangan kita senang. Kenapa? Karena dia disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita melakukannya juga semangat karena apa yang saya lakukan ini disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu manajemen kita ya, terhadap amal-amal yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya yang amat sangat luar biasa. Ya, sekali lagi itu memberi kesimpulan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan amal takwa itu di tempat yang sangat tinggi. Sehingga beruntunglah orang-orang yang hidupnya betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan di kesempatan pengajian atau kajian kitab malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan insyaAllah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita kuatkan dengan sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Syukur tiada kira atas nikmat ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, telah sampai pengetahuan kepada kami betapa amal takwa menjadi amal yang paling Engkau sukai, ya Allah, dalam kehidupan kami. Ya Allah, karena itu kami mohon kepadamu, kuatkan kami, ya Allah, kuatkan kami, agar kami bisa melakukan amal yang sangat Engkau sukai ini, amal takwa, ya Allah. Ya Allah, kalaulah takwa memiliki makna mengerjakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, maka jadikan kami, ya Allah, hamba
yang senantiasa mengerjakan apapun perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami hanya melakukan perintah yang hukumnya wajib, tapi buatlah kami ya Allah bisa melakukan perintah-perintah-Mu yang hukumnya sunnah. Ya Allah, kuatkan kami, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, bisa melakukan amal sunnah, sebagaimana kami ya Allah melakukan amal yang wajib. Sukai ya Allah, amal-amal yang paling Kau sukai. Ajarkan ya Allah, ajarkan kepada kami amal-amal yang paling Kau sukai ini, dan buatlah kami ya Rahman bisa mengamalkannya. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami pun mohon kepadamu, lindungi kami dari segala amal yang tidak Kau sukai. Jangan Kau biarkan kami punya keberanian untuk melakukan apa yang Kau larang ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta. Di bulan yang sangat mulia ini, kami betul-betul mohon ya Allah. Selimuti hati kami, selimuti kami dengan cinta kepadamu, dan cinta kepada apapun yang Kau mencintainya ya Allah. Mencintai siapapun yang Kau mencintainya. Jadikan cinta kami kepada apapun dan kepada siapapun semata-mata wujud dari cinta kami kepadamu ya Allah. Jangan Kau biarkan dalam hidup ini ya Allah kami mencintai sesuatu, mencintai seseorang yang bukan kami. Ya Allah, cukuplah cinta kami hanya untuk-Mu, cukuplah cinta kami hanya kepadamu. Jangan Kau biarkan dalam hidup ini kami memikul dua cinta ya Allah. Cinta kepadamu dan cinta kepada selain-Mu yang bukan karena-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hunjamkan pula ke hati kami ini kebencian kepada dosa dan maksiat, juga kepada yang sia-sia ya Allah. Jangan Kau biarkan di sisa umur ini kami masih saja menyukai yang sia-sia, apalagi dosa. Lebih-lebih di bulan yang Kau muliakan ini ya Allah. Jangan Kau biarkan kami mengisi kemuliaan Ramadan ini dengan kesia-siaan, apalagi dengan amal yang tidak Engkau sukai ya Allah. Kuatkan kami selama Ramadan ini bisa melakukan amal yang Engkau sukai. Dan ya Allah, jadikan amal-amal kami di bulan Ramadan ini kami lakukan semata-mata hanya karena-Mu ya Allah, hanya untuk-Mu ya Rahman. Ya Allah, jangan Kau sia-siakan amal kami, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Jadikan amal-amal kami ya Allah menjadi pemberat timbangan amal baik kami di yaumil akhir nanti. Ya Allah, jadikan Ramadan ini menjadi bulan dan kesempatan bagi kami ya Allah mengikat janji dengan keluarga kami, mengikat janji dengan saudara-saudara kami, untuk terus mulia dalam kebersamaan, bersama dalam kemuliaan di dunia ini, agar di akhirat nanti Engkau mempertemukan kembali kami semua di surga nanti ya Allah. Tempatkan kami di surga yang sama ya Rahman, bertetangga dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salam cinta kami kepada beliau. Sampaikan pula salam rindu kami kepada beliau. Kami merindukan beliau ya Allah. Kami ingin pada saatnya nanti bisa melihat dan menatap keindahan wajah-Mu di belakang beliau ya Allah. Melihat keindahan wajah-Mu di belakang beliau ya Rahman, bersama seluruh keluarga beliau di surga nanti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.